mantune Mbah Nawawi Sidogiri di Sidogiri. Banyak kultur. Semoga dapat menjadi Alhamdulillah rabbil alamin. Matur sembah nuwun Pak Gedir padha Iya, Pak Gedir ya. Mas Pam ini juga dari Pak Gedir. Pengalaman Gus Kasar sama Priai. Dan juga semuanya yang ada di pondok pesantren ini juga lupa yang ada nanti Bapak Kepala Desa Gede beserta perangkatnya. Kami hormati semuanya Bapak Ibu dari semua jamaah Nahdlatul Ulama yang tinggal se-Kecamatan Tegaluar. Ya, Pak benar Pak. Kita lanjutkan Bapak Ibu ini kalau akan sudah dijinakan dari Bu Camat, dan Bu Camat wonten dalu menika ajeng kenapa dengan karena suatu hal mendesak ke Gunung dari menika kula mewakili saking Kecamatan Kedawu, ugi mewakili saking Mustika. Kabar Bihi Mahfuz. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam Nabi Muhammad. Salam Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nabi bersama kami dari Hasanuddin termasuk Ustaz dan pejabat
urusan dan seluruh urusan kami dan dilakukan oleh Allah itu dilakukan atau Allah hadirin manusia diciptakan oleh Anakku nih Allah bertujuan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka inna mampir. Allah menikah menjadikan sesuatu perkara Bapak mangkor ini. Bapak mak. Kartu sakit. Insya Allah. Ada faedahnya, ada tujuannya. Menjadikan Allah. Kita menjadi dan diselamatkan oleh Allah dari kegelapan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita selamat. Dan kita selamat menikah. Orang yang selamat dari api neraka itu nanti yang selamat. Allah jahwatan malih wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menjadikan jin dan manusia menikah tujuannya pun supaya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia menikah ibadah kepada Allah itu manfaat pun kembali kepada manusia itu sendiri. Dan Allah betul-betul kalau ibadah kita kepada kita. Kerajaan Allah itu tetap berkurang. Apa di sisi Allah mereka berkurang? Mawar misalkan Allah menciptakan makhluk pertama-tama menikmati ajaran manusia. Dan dipun mangan dengan makhluk itu menikah rezeki Allah menikah betul berkurang. Betul sakit dilogikakan betul sakit. Rizki menikah hubungan itu dengan air. Allah Ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an fakhraja bihi minat thamarati rizqan. Allah menurunkan air. Lajeng air menikah berkolaborasi dengan tanah. Lajeng memunculkan tanaman mungkin membuahkan buah-buahan, biji-bijian, itu sebagai rezeki bagi manusia. Ataupun selagi ada hujan, itu masa rezeki mereka aman-aman. Dalam pesantren itu dengan air itu berbudi kita memakai air dengan asal berlebih-lebihan. Ketika tidak ada hujan, kiai meminta surat istisqa dengan hujan karena mungkin memahon. Jadi sampai kepedulian kiai menikah bila mana tidak ada hujan itu melakukan sholat istisqa dan doa. Dan mungkin bila mana ada hujan itu yang merasakan manfaat itu menikah itu orang lain. Jadi antara kepedulian orang-orang pesantren terhadap kemaslahatan manusia. Assalamualaikum Gus. Ini mewakilkan kata Dew. Maka masyarakat alam kestabilan dunia menikah
itu manusia lil ulama. Oleh Allah dihubungkan saya dan boten pun ada kiai ini pun apa boten, ada ulamanya apa boten. Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu mengatakan laulal ulama la syara'an nas kulluhum kal bahaim. Bila mana tidak ada ulama, bila mana tidak ada kiai, maka akan terjadi kehidupan manusia menyimpang seperti hewan, atau sipul seperti hewan menyimpang yang menonjol hawa nafsu pun. Misalkan mawar dan daerah alas saya hukum rimba, daerah betul tenang. Orang kiai menikah kan tidak kelihatan kecuali ingkang paham mawon. Selagi wonten yang ibadah, selagi wonten yang melafazkan Allah Allah, selagi wonten yang ibadah, menikah terjadi hari kiamat masih jauh. Maka bila mana wonten yang mengatakan hari kiamat sebentar lagi datang, itu seperti tubuh, seperti kabusan. Bukan pernah ada orang yang memberi uang ngapusin dia akan terjadi hari kiamat. Usaha ini tiket nih kalian ngomongin uang. Selagi ada orang ibadah menimpa hari kiamat masih jauh. So hari kiamat menimpa terjadi bila mana kondisi manusia menimpa buruk, tidak ibadah, tidak sholat. Ini kan peran santri kan betul dilihat oleh mereka sebab betul paham. Penjaga yang tawaf mawon ini diakui oleh ilmuwan itu mustahilitas alam. Padahal tawaf itu tidak akan berhenti. Kalau tawaf itu berhenti, maka dunia mereka akan guncang. Sudah ditemukan oleh ilmuwan. Selagi wonten kiai menika daerah menika aman. Ini penting itu wonten kiai misalkan mawon sudah dipun angen-angen sebelum anu ke Hasanuddin rawuh mriki. Ini pun bisa mriki. Namun ketika wonten kiai menikah bisa dadosaken barokah tanpa kesan-kesanipun. Terus Allah menikah menjadikan manusia dan jin menikah untuk ibadah, namun mana ibadah menikah luas. Mana ibadah menikah luas. Ibadah menikah hanya membenahi niat mawon. Uruskan niat dan mawon. Sebab ibadah menika wonten ibadah yang murni, ibadah makruh, bahkan ibadah makruh ikan boten murni. Ikan boten murni menika seperti fi surati dunia. Seolah-olah urusan dunia, namun menika ibadah. Misalkan dia yang berkawin, orang bekerja ke sawah untuk nafkahi kepada keluarganya, nafkah kepada istrinya untuk bekal ibadah, maka bersawahnya ibadah. Begitupun berdagang ke pasar untuk bekal ibadah, untuk nafkah istri, maka dari pasar pun juga ibadah. Ibadah mereka masing-masing. Dari bapak polisi ibadah ngatur jalan di mana, pejabat ibadah yang pekerjaan pun menikah, terus dokter ibadah dokter ikan sai, pedagang ibadah pedagang ikan sai, judi misalkan mawon.
terus pejabat ibadahnya terus pejabat ingkang sae jadi misalkan mawon misalkan pejabat itu boten sae terus nopo negara menika misalkan polisi boten sae terus nopo negara menika pedagang boten sae terus nopo negara menika dokter boten sae terus nopo masyarakat menika kan saged diperas kadang-kadang iki perlu dipun kita meluruskan niat ingkang sae lajeng diamalkan dengan sae kalau niatipun ibadah terus sawahipun niat ibadah pertanian supaya piyambakipun terus petani ingkang sae terus pedagang niatipun ibadahnya supaya pedagang ingkang sae ingkang jujur saking sedikitnya pedagang yang jujur. Nah, pedagang yang jujur itu benjing itu makomnya tinggi dipun kumpulkan dengan Allah beserta yang mati syahid saking mulyanya pun sebab pedagang mereka bila mana betul jujur kan memberikan masyarakat kata pemalih mungkin uang palsu memberikan negara, memberikan masyarakat. Terus manusia dan jin menika diciptakan untuk ibadah. Namun ibadah menika membutuhkan ilmu, sehingga mencari ilmu menika dalam Islam diwajibkan thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Mencari ilmu niku sangat diperlukan oleh Allah bagi tiap orang Islam. Terus manusia menika diciptakan oleh Allah untuk beribadah, menika membutuhkan niat. Wonten sampun cerita. Wonten sahabat menika dia pun kerja mawon. Lajeng wonten sahabat yang komentar matur dhateng Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan menika yang dulu siukan kerja mawon ibadah pun pas-pasan, ilmu pas-pasan, namun lebih mengutamakan kerja. Jadi dijawab oleh Kanjeng Nabi, berhubung Kanjeng Nabi itu artinya sae, maka di antara alamatipun yang artinya sae niki ucapanipun nggih sae, nilainya nggih sae husnudzon. Ajengipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana apa yang dilakukan oleh fulan menika untuk nafkahi keluarganipun, maka yang dilakukan menika di jalan Allah dipun paringi pahala dening Allah Subhanahu wa taala. Berarti bulan menika mencari dunia menika dipun paringi ganjaran dening Allah. Ini kan fisulati dunia. Namun karena tujuannya sae menika nanti cari menika akhirat asal ganjaran. Mungkin kebatan malih ibadah pun Pak Lurah ya, Lurah ingkang sae wonten ing Kediri nggih, wonten ing Kediri. Iku wonten pejabat desa cari niku lho senenganipun ziarah kubur. Jadi kayak urusan kantor kan berantakan niku. Terus ibadah pun mereka masing-masing. Juga yang Bapak Polisi yang boten ngatur jalannya berantakan sedanten. TNI tugasipun menjaga negara. Adapun kiai mereka tugasipun menjaga agama. Supaya agama mereka tidak dinodai, tidak ada aliran sesat. Dan seterusnya ibadah mereka membutuhkan ilmu
ibadah mereka membutuhkan ilmu. Agama Islam itu terbuka. Siapa saja boleh mempelajari Al-Quran, siapa saja boleh belajar ilmu agama. Agama Islam kan terbuka, tidak absolut, terbuka. Itu agama Islam. Sinten mawon boleh mempelajari Al-Quran. Siapa saja ini berpotensi jadi ulama. Ini kan rahmat Allah yang luar biasa. Siapa saja bisa menjadi baik. Allah dakwakan, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Yang hanya takut kepada Allah niku ulama. Terus makhlukipun Allah niki yang paling sae setelah para nabi mereka ulama. Sebab ulama niku warasatul anbiya, mewarisipun para nabi. Dan sinten mawon niku saged dados ulama. Dengan catatan kurun mondok. Wonten hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, menika tiyang menika alamatipun oleh Allah diberi pertolongan, diberi taufik untuk belajar ilmu agama, untuk mondok. Alamat yang saya. Gus, Mbak Yai Maksum Darda yang punya pondok Salamah Wal Baru. Presiden awal itu bisa menjadi ulama. Ini kan terbuka, terus kan iman-iman. Kalau kita tidak menggunakan kesempatan itu, terus barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik bahagia, niki alamatipun tiang menika purun belajar ilmu agama. Dalam konteks sekarang alamat yang saya menika purun mondok, purun mondok. Itu alamatipun yang saya, bukan nasabnya, bukan kedudukannya, bukan jabatannya, namun purun mondok. Nah sebaliknya pun walaupun anak kiai dan buat mondok, kita terus yang biasa. Walaupun bapak yang biasa dan mondok, itu terus kiai, ini kan terbuka. Untuk kasta-kasta dalam Islam. Ukuran mulia pun dalam Islam itu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa di antara kemusyrikan di sisi Allah, mereka orang yang paling takwa, dan takwa harus dengan ilmu. Niki pun yang mondok. Sekarang orang tua niki banyak yang dipermasalahkan oleh kenakalan anaknya. Kita hidup di pada zaman akhir, keburukan-keburukan merajalela. Misalkan minuman keras, lebih kalau orang di menikah bukan orang pesantrenan, kalau punya problem, kurang masalah, minuman keras, kadang narkoba, kadang kelunturan. Dan santri kan boten, kalau punya problem di masjid, sholat jamaah, baca Quran, paling banter dan kuburan, kan murah. Coba kalau bukan orang pesantren itu, kalau ingin senang kan mahal, kadang rekreasi. Dosa
di luar pesantren itu tiap hari Ahad atau Sabtu itu wonten dana untuk rekreasi itu. Dan wonten mulai kadang ya susah maneh. Berbeda dengan orang ke masjid ngaji, hati di majlis pengajian itu boleh, hatinya adem aja. Ada tiang ngertos kita kan gampang pengen adem nih, pengen ayam itu kan gampang, pengen tenang kan gampang. Terus kita menikah kata sekali orang tua itu dihadapkan anak pun berani kalian yang sepuh. Cobi dipun angen-angen. Yang sepuh menikah, terutama ibu ketika hamil nafkah kangelan. Mungkin pun hamil 8 bulan, turun-turun boten saged. Tinggi bu. Mungkin kelahiran menikah resik menunggu nyobo. Ketika pun lahir, ibu menikah nyusui jam 12 tangi, kudu tangi. Ibu suruh seneng mawon boten niku wae, boten ibu sing kersulon boten wonten. Bunga. Kadang-kadang pun bertelung tahunan, murong tahun setahun anak digendong, mungkin bapak ibu dipertumpaki panggung. Kadang-kadang anak pun gede gitu, kadang betul ngerti mengabdi datang uang tua ibu kami. Kalau jasa dasar nih uang tua ibu, kadang anak itu betul ngerti, betul peduli. Kadang kalau ibu pun wani, kalau bapak pun kadang bangkang. Jadi kata sekali orang tua menikah dipermasalahkan dengan masalah anak. Mungkin kata cerita ketika anak ibu menikah dari mondok, ketika anak ibu dari mondok betul berbasan, kadang ngomongnya keras. Dipondok betul buruk. Namun ketika dipondokkan itu kata yang berubah. Oleh orang yang berbakti, ngabekti, sopan santun. Sebelum dalam pesantren ini berpegangan dengan hadis ridallah firidul walidain wa syukrullah fi syukril walidain. Ridho Allah menikah. Oleh Allah dihubungkan dengan ridhonya kedua orang tua. Kalau yang menikah diridhoi oleh Allah itu gampang kabeh. Nah, untuk proses mendapatkan ridho dari Allah menikah di antara menggunakan oleh orang tua kami. Mereka akan datang yang sepuh kami. Ridho itu makom tinggi. Yang diridhoi Allah tentu akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma firna jannah amin ya rabbal alamin. Amin. Dan nyebut sahabat itu radhiyallahu anhum. Lalu mungkin murkanipun Allah itu dihubungkan dengan murkani yang sepuh kami. Santri ngerti ngoten niku. Terus anak bila mana tidak dipondokkan mungkin bisa menyusahkan orang tua, bisa merepotkan orang tua. Lebih anak misalkan lawan boten mondok, nyuwun HP napa boten dua anak boten mondok ini, nyuwun pulsa, nyuwun sepeda motor napa boten dua, nyuwun bensin ya. Malah boros boten mondok itu malah boros. Nyusahkan orang tua. Nah, anak dipondokkan supaya akhlaknya saya, adabipun saya, supaya anak bisa berbakti kepada kedua orang tua pun,
Demi ibu bapak itu ketika ngopeni anak kan kangelan. Namun ketika dipun sentak dening anak niku sakit napa mboten Bu atinipun? Anak mboten ngerti, mboten niku mboten ngerti. Kangelane wong tuwa niku mboten ngerti. Kangelane ibu mboten ngerti. Demi ibu itu kasih sayang terhadap anak niku daripada anak sing loro aku wae. Kan ngoten Bu. Sampai sama terlihat. Surat Al-Jannah tahta min ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu, dengan arti kalau tiang itu berniat menuju surga pun supaya perhatian terhadap ibu pun. Demi mungkin ini kata yang terjadi. Yang betul ilmu agama. Gadah wong tuwa. Tapi pun wong tuwa tempat itu dekat tempat di asuhan. Gadah wong tuwa niku kan jimat. Anak mulia itu sebab wong tuwa niku wae. Begitu cepat malah terjadi. Ibu niku umumipun karena putu kan ya senang ingin Bu. Ibu niku kalau putu senang. Kumatir pun ya. Sampai terjadi ngeten iki wae. Ibu pun hanya sebatang kara terus punya anak niki sukses. Kadang terjadi ngeten iki wae. Berhubung ibu pun kan kumantir karena ibu pun pengen selalu kalian putus pun kan bah niku apa bisa kalian itu kan dia apa ini Bu. Nah supaya biar baik pun di sakit dekat dengan putus pun menikah yang terjadi kadang-kadang supaya baik pun menikah pun tampi ibu pun ditampi oleh anak pun menikah. Kadang ibu pun menikah oleh anak pun dipun dadosaken babunipun yang ngomong. Tapi iki boten iki. Boten ya. Ibu pun didadosaken babunipun dan ibu gelem niku sebab dekat kalian putunipun. Dan ibu kan mbahnya kan jadi berat pisah karena cucu ibu menikah. Mungkin betul Bu. Sampai ikhlas pun ibu loh betul uang. Ingin dekat dengan cucu ibu, dianggap babu itu loh. Jika ngomong kalian anak ibu kan ngomong anak ibu kan ngomong putu ibu ngomong mawon. Kita kata masalah kalau terlalu uang. Terus ibu pun tidak dosakan terus babi pun padahal sampai ibu saya pakai sendiri berarti kalau ibu pun kalau bapak pun dan ini perlu yang mendoakan anak dan anak sangat berbakti kepada kedua orang tua terutama ibu dan anak dipondokkan menikah supaya bermodalkan takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak dipondokkan supaya takwa dari Gusti. Nah, urip niku kuncinipun niku. Modalipun ketakwaan. Allah dawakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Supaya kamu berbekal, hidup tentunya berbekal dan sebaiknya bekal menikah takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu memberikan rezeki. Allah yang itu mayasya, Allah itu berikan rezeki itu urusan Allah rezeki menikah. Rezeki tidak ada hubungan dengan ijazah. Rezeki tidak ada hubungan dengan keturunan. Rezeki tidak ada hubungan dengan ahli ekonomi atau bukan. Tidak ada hubungan dengan sekolah. Rezeki tidak ada hubungan dengan kecerdasan dan lain-lain. Namun rezeki ini
hubunganipun dhateng Gusti boten wonten rezeki hubunganipun kaliyan iman ataupun boten takwa ataupun boten itu boten wonten. Namun bedanipun nggih. Kalau tiang beriman menika, tiang takwa menika biasanipun rezekinipun dening Allah niki dibagi satu paket. Satu paketipun menika piyambakipun diparingi rezeki dening Allah, piyambakipun purun zakat. Piyambakipun purun sedekah. Itu bedanipun nek tiang iman dan boten. Itu lillah. Dan mungkin mawon non muslim diberi oleh Allah rezeki, terus piyambak pun diberi oleh Allah dermawan, dari kadang ikhlasipun itu sebenarnya ngatur gitu. Kadang wonten sesuatu gitu. Kasih mengerti ikhlas yang pesantrenan. Dan wonten ikhlas kan wonten artinipun, wonten gunanipun. Muga Allah. Wonten serpun cerita yang biasa kata cerita ngeten iki wau yang biasa ketika mondok dados mulyanipun sebab dia pun takwa dhateng Allah. Latihan mondok itu karena bermodalkan takwa segala urusannya menika dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah janjiaken Allah Ta'ala bahwa yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takwa dhateng Allah niki segala urusanipun menika dan Allah dipermudahaken. Dan yang takwa urusannya dengan Allah dipermudahaken. Ya contoh mawon santri menika lek badhe nikah iki kadang dari gadah napa-napa niku. Ya maksud misalnya kan gitu, waktu nikah di wonten paling gitu. Waktu nikah buat kadah nopo-nopo. Namun lamaranipun diberi tertompo, kalau dijaluk ke kiai pun. Contoh kayak maksud itu, dijaluk ke asrori kan yang mantu pun bahaya Khalil, pembakan luar biasa. Kepi misalkan mawon, kalau takut ada panjenengan, buat terjang dari kerja kundang-kundung. Yusaku gitu, walaupun dia pun sarjana terus diurut datang putri panjenengan ingkang ayu asal apa boten Pak? Asal apa boten Bu? Asal boten boten yang dokter misalkan mawon terus kundang-kundung betul gadah pekerjaan itu asal yang putri panjenengan apa? Boten gitu. Tapi di jalur santri kan disuka akan mawon itu. Ini kan luar biasa. Ini Bu. Pun ini rahasia mawon kalau bukan santri itu mayoritas nikah betul dari kerja dari kompor. Betul bercatat dan tanggapi ya Hasanuddin, Mbah Maksum itu. Namun di sini barokah, santri itu barokah di sini. Allah jawabkan fa'inna ma'usri yusra, inna ma'usri yusra. Kemudahan-kemudahan itu didapat harus dengan kangelan. Nah boleh kata mantu santri ini berdasarkan dinilai spontanitas. Mungkin asal santri itu berulang pun ngamalkan ilmu lebih barokah. Sehingga ada pengaruh di masyarakat luaskan yang pesantrenan. Dan santri menikah karena modalnya takwa segala urusannya itu dimudahkan dengan Allah. Mungkin Yusabu mungkin depan pesantren itu loh. Berarti matos judul kamelan. Mungkin logika pun malih wonten tiyang ya. Yusabu anak pun dipun pondokaken. Misalkan wedok dipondokaken setunggal dipondokaken. Terus nyusaku di setunggal di boten mondok. Niku sing kawin dhisik niku sing mondok niku. Kata terjadi boten niku wae.
Sing payu masih pondok. Nek panjenengan Bu nggih, rahasiane nek pengen anak cepet payu dipon-pondokaken mawon niku. Baik laki-laki atau perempuan. Kan golek jodoh sing kan sulit. Mari kan curi mawon terbiru jodoh niku lho. Itu mboten wonten santri itu mboten wonten di pondokan mboten wonten. Rezeki di santri menika mboten saged dipun duga-duga. Dipun gampangaken dening Allah niku santri menika. Itu janji Allah. Allah itu mboten badhe ngulayani janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad, itu janji Allah. Terus rahasia urip niku inggih menika takwa. Nah, untuk menjadi orang yang takwa itu harus dengan pesantren. Lajeng orang takwa menika dijik oleh Allah dipun tempatkan ke surga. Sebab surga itu tempat yang mulia. Itu boten patut masuk surga itu yang boten takwa. Kalau boten takwa, orang muslim itu saya resiko itu, saya resiko itu. Allah makhilna jannah amin ya rabbal alamin. Terus yang takwa menika jadi Allah dijanjikan ke surga mu'iddat lil muttaqin. Surga niki oleh Allah diperuntukkan untuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakoni perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang bahagia itu kan sama saking neraka. Kalau yang sahabat saking neraka otomatis yang itu dapat datang surga. Allah dawakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari perbuatan-perbuatan yang memasukkan ke api neraka. Terus menjaga niki dimulai kalian menjaga bapak ibun. Wong tuanipun dijaga. Saya dapat contoh. Lajar setelah ngoten anak ibun diperhatikan. Jangan saya anak ibun wong tuaniku monggo sholat anak ik, wong tuane gak sholat. Boten dulu iki. Boten ya. Anak ikon poso, piye boten poso. Sekarang yang menikah mencari kebahagiaan, keselamatan, kebahagiaan jadi uang. Mereka dengan ilmu agama dengan takwa, terus yang baik pun sama sakit akhirat. Itu maknanya dan selamat. Yang bahagia itu di uang. Dan orang tua yang mondokkan anak menikah di sini dibagi gampang dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan mawon panjenengan ya, misalkan boten gadah kongkos pun anak pun pondok akhir mawon mungkin dengan Allah niku kesane Allah niku di sini wong tua niku digampangkan dengan Allah. Boten wonten santri niku kok urip tersiasa mati kelaparan itu boten wonten. Di logikanipun ya, misalkan bapak ibun mondokkan anak. Terus sampun tanggal setunggal, sampun waktu lima sepi, waktu dengan ngirimi. Terus bapak ibu menikol, boten ngirimi, ibu pun ngamuk napa boten? Ngamuk boten bu? Malah utang-utang gitu. Kadang ibu pun nekat adol-adolan gitu. Lawang tua mendoakan anak menikol, rezeki dipanggil gampang. Ini sudah teruji oleh wali murid boten santri niku monggo pamit kalih kula boyong lajeng balik malih teng pondok kula ngerti kenapa kamu kok kembali mondok lagi dulu pamit boyong jawabipun menika waktu kula mondok niku rezeki wong tua kula gampang padahal kula maksud kok mudah seret
Terus wong akan anak menika rezeki dibagikan. Boten sampun cerita pada sahabat. Sahabat menika matur datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saudara saya menika tidak peduli dengan urusan dunia, hanya ngaji mawon. Boten napa-napa kalau tiyang dereng gadah suami dan gadah istri ngaji mawon boten napa-napa. Boten nyambut gawe boten napa-napa, sing boten angsal niku gadah istri boten nyambut damel niki haram. Boten ngumpeni keluarga niki haram. Boten gadah tanggung jawab boten napa-napa. Iki piyambakipun niku ngaji mawon wonten kersane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng si biaya itu matur datang Kanjeng Nabi, keluarga saudara-saudara saya hanya ngaji mawon pada peduli nyambut damel. Napa jawab Kanjeng Nabi? Jawabipun Kanjeng Nabi menika, kowe rezeki mun digampang dening Allah sebab kowe membiayai saudaramu yang ibadah yang ngaji di luar. Diskusi terdapat ya Ibnu Adam anfik alaik, hai Ibnu Adam, supaya kamu menginfakkan nafkah kepada orang lain, maka janji Allah kalau dia ingin pun menginfakkan hartanya kepada orang lain pun sedekah, iki dening Allah rezeki ini diparingi gampang, diluberaken digampangaken. Terus wong tuwa niku ngirimi anakipun misalkan mondok, iki dening Allah dipun ganti. Boten saged dilogikakan itu boten saged. Enek boten mawon. Kathah cita-cita boten ku enek. Kathah cita-cita boten ku boten boten. Namun nggih ikhtiaripun nggih mudahkan anak dikalinya bergabi terus dodolan ayam ke pasar di Ponorogo. Tetap nyambut damel. Mungkin nyambut damel ini menikah di sini diberi gampang dengan Allah. Kalau nyambut damel ini kan gampang menikah. Itu di antara lima ayam, tidak cukup lima kambing. Seperti nyambut damel tiang menikah. Terus orang tua yang mondokkan anak menikah rezeki diparingi gampang. Mungkin wong urip paling nikmat itu wonten pondok. Dan betul percaya badan takut tentang dia maksum Hasanuddin. Mangan mawon enak niku. Ten pondok itu mangan lawipun pondok dateng omah. Itu enak ten pondok niku. Pondok-pondok terongipun misalkan mawon enak terpondok. Pondok-pondok lawuh teluripun ini enak terpondok. Serta barokah terpondok menika. Kula nate sampai kangen terpondok niku lho. Dan beliau coba-coba buat terpondok dan kali dulu masak kados waktu kula pondok niku dirasani pun beda niku. Turu enak, mangan enak, ngombe enak. Kadang zaman siang itu santri itu kan ngombe itu meliwat lajeng banyu intip digerujuk kalian banyu sumur itu sedinum itu enaknya boten karuan itu. Sistem pondok itu makan enak, minum enak, pergaulan enak. Lah wong tuwa paling nikmat menika gadah anak itu teng pondok. Itu wong tua paling enak gadah anak teng pondok. Mungkin nyambangi seneng. Anak mulai seneng. Kadang-kadang anak boten di pondok akeh niku malah repoti wong tua niku. Malah nyusani wong tua niku. Nggih boten Pak. Nggih. Jalur pulsa, jalur HP, dicokokaken HP sing elek nggih boten purun tadi saniki. Purun tuh. Itu kali HP sing elek ngoten. Kadang anak kan boten ngerti. Boten dituti ngamuk.
Terus yang mendoakan anak mereka di sini dipun panggilan dari Gusti Allah. kita akan yakin. Amin. Lajeng yang mendoakan anak mereka, orang tua dapat pahala. Anak sholat, orang tua mendapat pahala. Anak ngaji, walaupun mungkin kata cita-cita mata niku wow, namun cita-cita yang demikian itu ditangkap oleh orang-orang yang kelas tinggi marifat billah. Untuk jangan kuburan itu asal ganjaran saking anak itu di maus Quran itu mengerti hal-hal yang demikian kandidat Nabi karena lewat orang lain kelas tinggi. Walaupun hakikatnya pun yang sugih itu orang yang memiliki 3 perkara. Dengan mengikuti hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu ila misalat." Bila mana tiang meninggal dunia segala pahala amal putus kecuali ingin menikah 3 perkara. Satu, orang yang mempunyai sedekah jariyah, bangun masjid, bangun mushola, bangun madrasah, misalkan nanam wit tahunan itu kolom atau kelompok dalam jalan atau jembatan, itu amal jariah. Walaupun tiang pun meninggal dunia, itu pahala kesih ngalir mawon. Kanjeng Nabi itu pernah memberi pertanyaan kepada sahabat. Jika pertanyaan pun si paling kau cintai itu bondomu apa bondo orang lain. Tapi sahabat ya tentu harta kula ya Rasulullah yang paling kau cintai. Ahabul amwal amwaluna. Bondo sing paling senengi ke bondo kula. Kanjeng Nabi bukan demikian, sing kok senengi iku hartane orang lain. Bondone wong liya. Dengan arti bondo sing dimiliki oleh tiyang niku lho, iku bondo sing didamel amal jariyah dan sedekah. Ada bondo sing dipun tabung, didepositokan. Iku milik orang lain, milik warisipun, kadang dinikmati oleh orang lain yang saya mungkin misalkan mawon wonten pengusaha sukses enom terus bojone ayu, lajeng pengusaha ini pun meninggal dunia ninggalkan bojo ayu kinten pajeng mboten nggih maksud laris sama mboten dan ngomong laris terus kalau ibune gue terus dinikmati oleh orang lain hartanya nih. Kan wonten cita-cita mboten niku wae. Wonten janda sugih mesti kawin kaya wong akhiripun hartanya dinikmati oleh orang. Mulai janda mati pripun? Terus sing suami anyar nikah malih. Nek hakikate yang kaya niku sing gadah amal jariyah, sedekah jariyah. Kedua ingin mereka ilmu yang tafa'ubi. Di sini kata Imam Nawawi yang kedua ingin ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Diberikan ilmu pesantren misalkan. Berdasarkan ilmu pesantren berdasarkan yang akhlak kisai. Berdasarkan yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Jadi misalkan mawon. Misalkan orang ahli teknologi, dia pun bukan orang yang bertakwa, ini kan bahaya. Membuat bom dan mengebom negara yang lain. Senengannya perang mawon. Nyawatipun tiang itu, kalau betul tergali pun oleh produk, oleh apa? Produk yang buat bom itu. Itu sebab yang pun itu keahlian dipegang oleh orang yang bukan takwa. Perusahaan-perusahaan senjata itu betul senang ya. Dunia aman itu betul senang itu.
Dan sakit-sakit tersalik bangkrut itu, betul-betul perang sampai demikian. Kadang menguasai negara, menindas negara dan seterusnya. Mungkin yang dapat ubi. Itu yang bisa diambil manfaatnya, ilmu pertanian atau ilmu dagang atau ilmu agama. Ketika ingin dikomandatin solihin yang ulah, anak yang soleh, itu uang-uang itu asal pahala. Walaupun uang tua itu guru, anak sholat, anak haji, uang tua itu asal ganjaran. Lah kunci ini pun mereka ilmu, kunci ini pun mereka ilmu agama. Kalau orang mereka mempunyai ilmu agama, gak ada harta, yang pun belum zakat, belum sedekah. Kalau dia ingin mempunyai ilmu agama, dia pun mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu. Kalau dia pun itu mempunyai ilmu agama, gak ada anak itu organisasi saya. Kalau dia itu mempunyai ilmu agama, dengan keluarga saya, dengan tonggo saya, dengan istri saya. Dan Allah menyatakan ya ayyuhalladzina wa ashiruhunna bil ma'ruf, supaya para suami mereka memperlakukan istri, memperlakukan keluarga itu dengan saya. Kemudian pun Allah hubungkan dengan orang menghormati istri. Ma akraman nisa ilal kadim wa ma ahanahunna ilal lahin. Wong sing mulyane wong wedok niku lho, dene Allah dipun mulyakaken. Namun suami yang merendahkan wanita, melecehkan wanita, niku oleh Allah direndahkan. Tiang niku nggih. Lek mahabbah kalian cinta kalian tiang niku. Niku benci kan membahayakan bahayanya. Dan lu misalkan senang oleh istri itu tak benci kan bahaya. Bahaya niku niku loh. Kadang terjadi pembunuhan, nanti terjadi mutilasi kadang-kadang kan suami istri. Itu kan bahaya. Cintanya semakin dasar, berkecewa kadang-kadang yang perlu buat kontrol. Terus kalau dia itu punya ilmu agama, kereh keluarga saya, kereh tonggon pun saya, kereh tamu itu saya, cobi saniki. Ini kan betul sakit, faidah itu yang kasat mata kan betul sakit. Misalkan mawon, betul hadis kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yu'minu billah wal akhir fal yukrim dhaifah. Siapa orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, ingin supaya mulia akan tamu pun. Mungkin waktu mana supaya mulia akan tanggali pun. Cubi misalkan mawon. Dan tiang itu betul gadah tonggo, betul saya. Enak apa betul bu? Ngamuan, enak pak. Tapi tonggo itu penting pun tonggo saya betul itu bau. Saya zaman kulon itu saya cilik wonten. Saya lupa waktu itu komplek militer nih, anak ibu tukaran akhir tembak menembak bapak ibu itu. Zaman siang tadi, setelah jam 10 di jamiah akan. Tiap betul gara, tiap gara tergolong betul. Saya kan betul pena. Kita masak enak, kita namun oleh ambudi pun namun. Gitu. Dan saya kan boten tonggo dipun ciprati, dipun sukani. Berarti yang iman dan Allah dan hari akhir ini kereta tamu itu menghormati, menghargai. Cobi misalkan lawan panjenengan ya. Panjenengan bertamu, datang kiai, datang ke orang yang takwa, terus panjenengan bertamu kereta ini kan betul ilmu agama itu. Ini penghormatannya sama berbeda nih. Dan hati itu keras. Misalkan panjangan bertamu datang orang yang punya ilmu agama, itu betul-betul dipun subuh. Betul percaya, silahkan panjangan bertamu datang Mbak Maksum itu. Bayar Maksum yang disuruh minuman, datang disuruh mam. Sebab iman kepada Allah dan hari akhir ini tanda-tanda pun orang yang mau menghormati tamu.
ikramul duyuf, memuliakan tamu. Tamu niku kan boten saged ila kasat mata. Tamu niku lan mulih dosa-dosane pun sahibul bait niku dihilangkan dening Allah. Amin. Tamu niku lek datang menika rezeki sahibul bait niku dipun paringi gampang. Tamu nggawa rezeki, mudahkan rezeki. Terus tanda-tanda daripun yang sae menika simpel mawon, gampang mawon. Wonten tamunipun apa mboten niku? Dengan logika misalkan ya, wonten tiyang medit mboten karuan. Tuang yang elek lah ngamukan. Kira-kira ngomongan wong namun kira saged dipentung lek suwi-suwi. Pantun panjenengan pertama mriku niku. Pantun Bu, pantun Pak. Tamu ini kan baru saged tidak dengan kasat mata. Berbeda kan? Kadang sunah-sunah niku bisa diilmiahkan, kadang betul saged diilmiahkan saking keterbatasan akal manusia. Jika saged diilmiahkan misalkan mawon minum berdiri niki ya, niki datang saringan ginjal kurang sae, mungkin bisa menimbulkan penyakit. Minum niko sing sae menika nunggu, kencing juga demikian sing sae niko nunggu supaya tuntas. Terus minum dipun sekul itu betul sae, itu makruh. Apa dari betul zat apa? Apa? Si betul sae itu dua. Karbon dioksida. Itu saged diilmiahkan. Namun waktu si betul saged diilmiahkan. Terus yang mendoakan anak mereka, benjing mereka, wong tua mereka dipermuliakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan arti, Amin. misalkan anak mereka mondok, anak mereka mencintai datang Gusti Allah, ibadah datang Allah. Terus yang mondok mereka mencintai datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang mondok menikah mencintai datang ulama, mencintai datang sholihin. Nah kalau dia itu mencintai datang Allah, mencintai datang Rasulullah, mencintai datang sholihin, mencintai ulama, bikin benjing dari Allah, dipun muliakan dan derajat yang mulia dan akhirat dan surga. Dapat kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ma'aman ahad. Besok Allah menikah akan mengumpulkan kepada hambanya niku ingin menikah siapa hambanya tentunya niku senang residen. Berarti yang menikah pengen benjing jumpa oleh Allah tentu kudu teng surga. Dan mahabbah datang Allah sesuai dengan aturan-aturan benjing badhe dipundapatkan teng surga nipun Allah. Kalau tiang menikah cinta datang Rasulullah juga tiang benjing menikah didapatkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tiang niku cinta datang ulama, dijeng tiap itu surga, niku dipun kumpulaken dengan Allah beserta ulama. Dulu tiang niku cinta datang tiang sholihin, tiang sae, dijeng ke surga menika tiang pun dipun kumpulaken kelan tiang sholihin. Niku derajatipun mulya. Amin. Lah anak sing derajatipun mulya menika lho, dijeng akan mengajak kedua orang tuanya di surga di derajat yang lebih mulia. Inilah penting pun kita mendoakan anak. Ini penting pun. Jadi yang mendoakan anak itu benjing walaupun itu dipermuliakan. Itu yang penting pun mendoakan anak. Sampun ragu setelah ngoten dipun pasrahkan datang Allah. Setelah mondok dipasrahkan datang Gusti Allah. Segala sesuatu yang dipasrahkan datang Allah ini tidak akan tersia-sia. Amin. Allah janjiakan kalau ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Barang siapa yang tawakal datang Allah, pasrah datang Allah, oleh Allah akan dicukupi. Kita menikah dapat pasrah, dapat tawakal, bisa stres Pak. Kata urusan, orang itu semakin tua kan kata urusan. Mikir anaknya, mikir putunya, betul karwannya, betul pasrah kan dia stres. Mungkin betul Pak. Pikiran kita betul kiat. Namun kita perlu pasrah datang Allah,
iki oleh Allah akan dicukupi. Mungkin wonten cerita wonten kiai iku sederekan. Yang satu anakipun dipun pondhokaken pasrahkan dhateng Allah. Yang satu boten. Usaha dipun sekolahkan misalkan. Iku yang enak niku kan pasrahkan dhateng Allah. Namun boten jangan dipahami kalau ngomong ngaten iki wau, jangan dipahami bukan berarti kita mereka boten asal belajar ilmu umum boten. Monggo kita belajar ilmu umum monggo. Kedokteran monggo, ilmu berteknologi monggo, namun yang penting ilmu agama itu jangan dipentinggalaken. Misalkan ahli ekonomi tetap sholat ibadah datang Allah, tetap sebagai hamba Allah. Ahli ekonomi, ahli nopo mawon, itu sakit sebagai merasa hamba pun Allah. Sebab kalau tiang mereka tidak merasa hamba pun Allah ini kan salah. Sebab manusia mau tidak mau sebagai hamba Allah, hamba kan dia mengabdi datang Allah, ibadah datang Allah. Sebab latihan itu tidak merasa hamba pun Allah, mungkin misalkan buatan saya pun. Sebab yang misalkan mau tidak merasa hamba Allah kan buatan merasa bertanggung jawab. Kuluk kurangi dua kuluk langsung al-riyadi. Kamu sekarang adalah pemimpin dan kamu sekarang akan dimintai pertanggungan jawab dari Allah. Kalau yang ini misalkan mawon yang merasa gadah majikan, ini kan bertanggung jawab kepada majikannya. Dan seorang budak kan merasa tanggung jawab terhadap saya pun. Begitu pun kalau yang ini merasa hamba pun Allah, yang baik pun ini akan bertanggung jawab dan rasanya pun Allah. Kalau yang baik pun merasa akan bertanggung jawab, maka berarti pihak pun berarti benar menjadi hamba pun Allah. Terus dokter ingkang sae, pejabat ingkang sae, pedagang ingkang sae, dan seterusnya. Yang saya sampaikan. Al-Fatihah. Dari itu ya, kita baca saja berdasarkan masyarakat 11 kali atau 41 kali atau 101 kali dan masyaallah Muhammad ke 1000 ada cukup hadir haknya kabilna sallallahu Muhammad di bawah 1000 wong ahli sholawat itu doa mustajab. Iskri pagi gampang dengan Allah dan anak turune dengan Allah diparingi dados yang solehin wa solehat. Amin ya Allah. Dan itu penting untuk anak turune pun paling penting. Walaupun tiang jabatannya sukses, ekonomi sukses, dan anaknya nakal walaupun itu susah. Ya Allah. Anaknya wani walaupun susah. Anaknya narkoba, naudzubillah min dzalik itu susah. Dan ngadakan mau sholawat anak pun asal dipondoaken ada sholihin wa sholihat napa malih wong ngadakan mau sholawat berarti nijing diambil beriki akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Kalau dia ingin mendapatkan syafaat Rasulullah tentu akan dimasukkan ke surga Allah. Wa makhilna jannah min rabbal alamin. Sekali Fatihah 11 kali atau 41 kali 1 kembali ke ilmu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa shukran. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tahfirana biha jami'al hajat wa tutahuna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubarikuna biha sobayat min jami'il kharari wal hayati wa badanana wa ma'asyiddaka bilna wa alif baina qulubina wa hdina sabila salam wa najina minal dhulumati ila nur. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma
wa antal musta'an wa lakal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa man ahsana ilaina wa man ahabbana. Amin. Min ibadika sholihin wa min ulama'ika al-amilin wa ahsurna wa jawfi zumrati ibadika sholihin tahta liwa'i fil jannah. Allahumma faqihna wa jawfi Allahumma awsil wa ma qara'nahu min al-fatih nabiyil musallam. Amin ya Allah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'al jannata ma'ahum. Allahumma ajirna wa jaminan nar. Allahumma ajirna wa jaminan nar. Allahumma ajirna wa jaminan nar. Allahumma firna wa yawm al-jannah. Allahumma firna wa yawm al-jannah. Nanti rahmatika ya Rabbil. Allahumma arzuqna syafa'atihim wa barakatihim wa karomatihim wa qiyatahum wa asrarahum. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjilaka bi nabiyyika Muhammadin. Amin ya Allah. Ya Muhammad ya Nabi rahmah, innaka wajhna bika ila rabbina fi qada'i hajatina ridwana. Allahumma wa shafina fi anfusina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin lil qulubi wal riyah wa aliyati abdanul asifaya wa Sekian, mohon maaf. Mengucapkan terima kasih kepada bangsa dan bangsa Nusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.